Hai, ini ada pertanyaan yang sering juga dilontarkan tentang karya saya BJH Going to Heaven. Kak, saya suka banget karya ini, senang memainkannya. Cuma tolong ceritain dong efek-efeknya dan kenapa musiknya rada aneh. Well, musiknya rada aneh karena memang, seperti Anda bisa bayangkan itu BJH adalah B.J. Habibie ya. Karya ini ditulis benar-benar saat Pak Habibie meninggal dunia, yaitu 11 September 2019. Saat itu saya lagi nulis Rhapsody Nusantara nomor 26. Terus saya ditelepon, saya waktu itu lagi di Spanyol dan dikabarkan bahwa beliau wafat. Saya kerasa gimana gitu, tapi oke deh, semua orang harus meninggalkan kita ya kan. Tapi ternyata saya nggak bisa melanjutkan Rhapsody Nusantara nomor 26 itu. Jadi ya udah saya rada mojok itu di rumah. Terus kemudian saya berpikir saya pengen membuat sesuatu deh tentang hari ini, hari wafatnya Pak Habibie. Jadi ya saya bikin itu, saya berpikir bahwa Pak Habibie adalah seorang patriot dan seorang nasionalis sejati. Dan jadi saya mengambil musik dari Indonesia Pusaka yang memang kebetulan musiknya indah banget ya, melodinya indah banget, dari Ismail Marzuki. Dan sengaja emang saya nggak selesaikan karena buat saya walaupun Pak Habibie meninggal pada usia di atas 70 tahun, tapi tetap buat saya he's gone too soon. Masih banyak ya, sebenarnya tentu aja ini takdir Tuhan, tapi walaupun kontribusinya udah banyak banget buat kemanusiaan, saya berpikir bahwa sebetulnya hidupnya tuh bisa dibilang yaitu cut short ya. Makanya melodi Indonesia Pusaka itu nggak saya selesaikan, dan memang efeknya tuh harus supaya musik itu fade out gitu loh, menghilang menuju ke surga. Dan itu efek yang harus dimainkan dengan sangat peka. Jadi musiknya memang sengaja membuat penonton tuh berpikir, aduh kok nggak selesai ya gitu loh. Bukannya Anda harus pikir bahwa oh ini akor terakhir atau not terakhir itu adalah endingnya gitu. Ini musiknya tuh nggak ending, jadi anggap aja bahwa ini gitu. Terus Anda sendiri kalau main musik itu, aduh belum kelar nih gitu. Itu efek yang akan sangat efektif kalau Anda bisa memainkannya seperti itu, bahwa musik itu tidak selesai. Oke. Anyway, saya balik lagi ke Rhapsody Nusantara 26 sesudah itu, saya rasa hari sesudahnya apa gimana. Dan kemudian ada section yang sangat sedih di situ. Kalau Anda lihat di tengah-tengah itu, tahu-tahu ada melodi baru yang masuk sebagai polifonik gitu. Nah, itu saat saya berhenti waktu menuliskan Rhapsody Nusantara 26 dan melanjutkan di hari berikutnya setelah saya menuliskan BJH Going to Heaven ini. Ternyata saya masih sedih. Kadang-kadang musik itu gini, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita rasakan. Begitu kita nulis musik, kita jadi tahu, oh ternyata saya tuh rasanya tuh masih sedih gitu loh. Jadi kalau ada melodi baru yang masuk di tengah-tengah Rhapsody 26, itu Anda tahu itu ditulisnya hari berikutnya setelah Pak Habibie meninggal. Terus ya kemudian Rhapsody 26 kelar sih dengan ending yang jelas. Tapi itu section itu juga menunjukkan kesedihan saya, yang saya sendiri nggak tahu bahwa saya masih sedih atas wafatnya Pak B.J. Habibie. Oke, semoga mencerahkan.